Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Aris Peri dari teladanpedia.com. Di video kali ini kita akan membahas satu hal masalah yang sering kita jumpai di website kita, website yang masih baru, terutama bagi pemula yang baru-baru membuat website. Seringkali mereka akan menjumpai suatu masalah, yaitu orang sering sebut ini error 508. 508 adalah error resource limit is reached. Website temporarily unable to service your request as exceeded resource limit. Please try later. Coba berapa saat kemudian, karena sementara website tidak bisa diakses atau tidak bisa diakses karena masalah ini sering kita jumpai. Ada beberapa bagi yang mereka belum tahu bagaimana sih cara mengatasi ketika kita menjumpai website kita terbatas, tidak bisa diakses dan keluar error 508 seperti itu. Kita lebih mudah sebutkan sebagai error 508 saja, lebih mudah daripada kita menyebutkan bahasa Inggrisnya. Dan mungkin kita sering juga menjumpai dengan website orang lain kok tiba-tiba ketika kita akses website mereka terjadilah error 508. Tentunya ketika kita menjumpai masalah tersebut tentu akan sangat-sangat merepotkan, karena kita perlu lagi mencari solusinya, gimana sih cara memecahkannya. Dan bagi mereka yang masih pemula dan tidak tahu, tentunya akan membuat menjadi pikiran juga kan, kok nggak bisa, gimana nih solusinya. Apalagi mereka bagi yang masih yang pemula pasti bingung kan, harus masih di mana website ini masih belajar, tapi kok ini udah jumpa error, pasti bakalan bingung. Jadi di sini saya akan pecahkan dan saya kasih tahu solusinya, terkhususnya ini untuk WordPress ya. Resource limit is reached. Artinya dalam bahasa Indonesia yang berarti website tersebut melebihi batas akses penggunaan berdasarkan server yang digunakan dari website tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena ada pertama masalah pada mungkin dari bagian besarnya RAM, besarnya CPU, kemudian di space-nya atau di bandwidth-nya, atau bahkan traffic visitornya. Kalau traffic visitor terlalu besar tetapi server kita tidak mumpuni, ada kapasitas server yang kita ambil itu tidak mumpuni, itu bakalan terjadi error juga pada website yang kita punya. Makanya ketika kita order sebuah website, bagusnya kita ambil hosting yang memang besar, jangan terlalu kecil atau hanya 750 MB atau cuma 2 GB, karena bakalan akan ada error ketika website kita memang lagi naik ya kan, lagi di atas di indeks Google-nya. Begitu itu akan mengakibatkan lonjakan traffic pada website kita, sehingga terjadilah error 508 ini. Solusinya kita bisa melakukan hal yang berikut ini. Yang pertama, sebagai pengguna yang baru, tentu kita harus sebagai pengguna pemilik website tentu kita bisa mempunyai akses cPanel ya. Akses cPanel itu akses yang kita bisa melihat ke dalam bentuk dashboard dari website kita. Jadi bukan cuma laman admin dari WordPress itu aja ya, tapi kita punya akses ke cPanelnya, akses yang kita bisa mengetahui segala macam sumber-sumber atau settingan yang lain dari website yang kita punya. Nah, kalau saya di sini pakai Dominesia ya. Jadi ketika kita semua hampir sama, kalau cPanel itu hampir sama, cuman untuk masing-masing layanan itu mungkin beda-beda cara loginnya, tapi ketika sudah masuk cPanel itu hampir sama rata-rata. Jadi ketika kita sudah login ke cPanel, kita langsung akses bagian sini, bagian login. Kita masuk lagi aja ke cPanel di sini. Kita coba lihat. Nah, di sini saya akan coba, jadi kita pergi ke bagian PHP. Di bagian PHP select PHP version, kita masuk di bagian sini, bagian PHP, select PHP version, PHP selector. Ini bagian menu PHP selector. Kalian tinggal cari aja ya. Ketika kalian masuk bagian cPanel, kalian langsung aja masuk. Pastikan kalau kalian sudah menggunakan PHP paling tinggi ya. Bisa minimal kalau untuk sekarang itu 7,3, dan sekarang ternyata sudah PHP-nya udah versi 8.0 ya. Kemudian bagian yang harus kalian rubah setelah kalian merubah ini dan kemudian kalian simpan, kalian langsung masuk ke bagian option. Di bagian option bisa kalian rubah untuk cPanel, kalian bisa rubah aja di sini, bisa rubah juga di sini. Kemudian di sini kalian harus di ini make aside time, kalian rubah aja waktunya lebih lama, 300 ya kan. Jadi intinya di sini kita memperbesar akses limitnya saja. Kemudian untuk ini
memory limit kita naikkan jadi 512. Memory limit. Kemudian di bagian post max size kita naikkan jadi 1,28 mega. Upload maksimal size ini oke, sudah oke. 128 kayaknya nggak usah perlu. Jadi cukup itu saja. Nanti website akan normal kembali sedia kala tanpa adanya error 508. Nah, di sini aja solusinya. Saya sudah coba untuk beberapa website saya, termasuk website MSI, website Latihanpedia. Saya sudah pernah coba dan berhasil. Jadi nggak perlu kalian rubah bagian yang lain-lainnya. Cukup di bagian cPanel. Ya, kuncinya kalian harus tahu cPanel website kalian dan berani buka. Jangan begitu kalian sudah punya akses cPanel, kalian nggak berani ngapa-ngapain. Jika ada error atau segala macam, ya kalian bisa kontak bagian provider dari server kalian, dari hosting kalian. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.